Baik, saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang cowok yang online, yang terhubung, silahkan dipimpin doa dong. Siapa nih? Ahmad Nurholis. Halo. Oh, lagi di luar mungkin. Ya silakan, salah satu dipimpin doa. Boleh, biar saya terdengar suaranya. Putri wis. Silakan Put. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa. Selesai. Baik, terima kasih Putri. Saya coba cek dulu di daftar kehadiran. Sudah 24 siswa. Baik, ini kondisinya sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Masih semangat untuk belajar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebelum materi hari ini tentang pencatatan penerimaan kas bank, Anda sudah dapat materi tentang metode pencatatan kas, yaitu metode dana tetap dengan istilah impress method dan metode tidak tetap dengan istilah fluctuating method. Jadi sebelum pencatatan penerimaan kas bank ini, Anda di awal-awal materi tentunya sudah tahu apa saja yang akan dijadikan dokumen dalam penerimaan kas bank. Baik, sebelum masuk ke materi inti, saya share dulu video presentasi. Anda coba amati, kemudian Anda catat hal-hal penting yang menurut Anda akan ditanyakan nanti. Saya share dulu. Jadi fokus belajarnya adalah satu, menganalisis transaksi penerimaan kas bank.
Baik, itu barusan saya tampilkan video presentasi tentang pencatatan penerimaan kas bank. Mungkin ada dari Anda yang ingin ditanyakan seputar video presentasi yang sudah diamati baru saja. Dipersilahkan. Di unmute dulu mic-nya, kemudian Anda silakan bertanya. Atau di on-kan kameranya juga boleh. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Seputar pencatatan penerimaan kas bank. Dari video tadi ada beberapa hal yang sebetulnya bisa Anda amati. Satu, tentang alur penerimaan kas bank, alur pencatatan penerimaan kas bank. Yang kedua, cara menanganinya, yaitu dimulai dari identifikasi dan seterusnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik Pak, di sini kan dalam prosedur penerimaan kas bank itu tadi diadakan pemisahan tugas antara fungsi penerimaan, pencatatan, dan penyimpan kas. Ya. Kenapa diadakan gitu Pak? Harus dipisahkan gitu. Kenapa harus diadakan pemisahan? Diadakan pemisahan karena nantinya kita biar tahu proses-prosesnya. Kenapa harus ada pemilahan penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan. Jadi tujuan dari pemisahan tugas ini sebetulnya bagian dari pengawasan penerimaan kas. Jadi pada saat ada hal-hal yang tidak wajar dalam proses pencatatan penerimaan kas, akhirnya kita akan tahu kelirunya di aspek yang mana atau di bagian yang mana. Di bagian penerimaan kah yang keliru, di bagian pencatatan, ataukah di bagian penyimpanan kas. Nah, itu tujuannya kenapa harus dilakukan pemisahan tugas. Itu sih jawaban dari saya. Sudah jelas, Putri? Iya, jelas Pak. Baik, terima kasih. Yang lainnya dipersilakan. Yang lagi on kameranya nih, Cindy, Dila, Anissa, atau Siti Lailatul. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, Ya. ini yang di prosedur penerimaan kas bank ada dibuat laporan kas setiap hari. Ya. Kenapa harus dibuatnya setiap hari, Pak? Ada setiap bulan atau? Iya, boleh. Saya tangkap maksudnya. Kenapa harus laporan kas ini harus dibuat setiap hari? Tujuannya biar tahu posisi kas yang sebenarnya secara aktual setiap hari. Jadi jika terjadi kesalahan itu bisa langsung ditangani di hari itu juga, tidak harus menunggu 1 minggu atau 1 bulan. Karena transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di bank itu yang kita tahu untuk bank-bank yang ada sekarang kan begitu cepat transaksinya. Jadi kalau ada kesalahan bisa langsung ditangani. Karena ini juga di prosedur penerimaan kas bank ini bagian dari sistem kepengawasan permasalahannya. Makanya harus ditentukan, dibuat laporannya harus setiap hari.
Jadi checkingnya untuk pemeriksaannya juga nyaman, bisa baik nanti laporannya jika diakumulasi setiap minggu atau bahkan setiap bulan. Seperti itu. Baik, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan lagi mungkin. Terima kasih, Dila, pertanyaannya. Silakan, ada yang lain yang harus kita diskusikan lagi dari video yang Anda amati tadi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan Anda berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Kemudian Anda cari data dan informasi mengenai materi penerimaan kas bank. Boleh melalui bahan ajar digital yang sudah saya sediakan, itu alamatnya di adk.smkn1bws.sch.id. Sebentar saya share dulu alamatnya. Nah, sudah terlihat atau belum? Belum, Pak. Ya, terlihat, Pak. Oke, alamatnya di situ, adk.smkn1bws.sch.id. Sebentar, saya coba buka juga. Nah, ini saya buat seluruhnya di sini di adk.smkn1bws.sch.id. Jadi di sini nanti ada juga bahan ajar, ada media ajar, ada LKPD, ada buat evaluasi juga. Jadi Anda nanti bisa mengakses di sini yang Anda lakukan secara berkelompok. Minta tolong Anissa Agustin dimatikan dulu dong share-nya. Punya saya jadi tidak terlihat. Ya, oke, terima kasih. Jadi di sini nanti ada bahan ajar. Jadi begitu Anda klik, nanti ini akan membuka ke bahan ajar nantinya. Nah, ke sini, ke bahan ajar ini. Nanti Anda juga bisa akses di sini. Silakan masing-masing dari Anda kumpulkan data dan informasi mengenai pencatatan penerimaan kas bank sesuai dengan yang saya instruksikan. Dipersilakan. Kameranya di-on-kan ya. Kameranya di-on-kan. Saya juga biar bisa tahu Anda dalam mengeksplorasi data dan informasi. Silakan di-on-kan dong. Yang pakai laptop boleh. Yang membuka buku juga boleh.
Ini dapat buku semua kan dari sekolah ya? Ada yang dapat, ada yang belum, Pak. Yang berkumpul di sini sudah dapat belum ya bukunya ya? Coba sih saya pengen lihat ini bukunya. Oh ya betul. Oh ya oke oke betul. Mungkin yang lain ini terkendala koneksi sepertinya ya. Agak sulit gambarnya mungkin. Bolehlah enggak apa-apa. Boleh searching di bahan ajar digital, di internet juga boleh. Dipersilahkan. Baik, saya rasa sudah cukup untuk proses pengumpulan data dan informasinya. Kemudian yang berikutnya silakan Anda berkumpul dengan kelompok masing-masing sesuai dengan yang saya sudah atur di WhatsApp group, mulai dari nomor urut 1 sampai yang terakhir dibagi satu kelompok 5 sampai dengan 6 orang. Dipersilahkan. Kemudian setelah Anda berkelompok, bahan diskusi kita hari ini untuk pencatatan penerimaan kas bank ini, boleh silakan Anda catat. Baik, bahan diskusinya adalah saya share kembali. Sebentar, saya share lagi. Baik, sudah terlihatkah? Jadi bahan untuk diskusi kita hari ini, hal-hal apa saja yang tidak bisa dikategorikan dalam penerimaan kas, berikan argumentasinya. Dengan bahan ini nanti harapan saya semua siswa dari Anda bisa aktif untuk bertanya jawab. Setelah itu baru memberikan kesimpulan dari masing-masing kelompok. Dipersilahkan.
Eh, jangan lupa Anda-Anda yang sudah paham dari data yang sudah Anda kumpulkan tadi, mohon dengan sangat di-share ke anggota kelompoknya sehingga anggota-anggota Anda tadi juga bisa paham tentang materi ini. Baik, saya rasa sudah cukup untuk diskusinya. Silakan siapa yang mau menyampaikan dari hasil diskusi Anda dengan kelompok masing-masing. Dipersilakan. Saya harap semua wakil dari kelompok mempresentasikan ya. Mempresentasikan dengan memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini. Dipersilakan. Mulai dari Abel sampai dengan Fida Nurul Hasanah. Boleh, silakan kasih pendapat atau argumen. Dari Cindy mungkin. Halo. Pencatatan penerimaan kas bank. Silakan langsung disimpulkan. Sebentar, ini kok mendung. Saya hidupkan lampu dulu. Baik, silakan. Siapa yang akan menyimpulkan terlebih dahulu dari bahan diskusi tadi? Yang tidak termasuk dalam golongan kas, yang pertama itu Pak, cek mundur. Ya, baik. Yang lainnya? Yang selanjutnya yaitu deposito berjangka, Pak. Ya, oke. Berikutnya? Pembayaran di muka, Pak. Ya. Jadi Lainnya nih, Adistia? besar tagih, Pak. Ya. Satu lagi? Baik, silakan dari jawaban-jawaban tadi diasosiasi, dijadikan satu kesimpulan. Siapa yang akan menyimpulkan? Silakan. Baik, ini hal-hal yang tidak bisa dikategorikan dalam penerimaan kas, yaitu cek mundur, deposito berjangka, bayaran jangka, surat berjangka pendek, kemudian wesel pagi, Pak. Ya, baik. Betul, dari hal-hal yang tidak termasuk dalam golongan kas, yang pertama adalah cek mundur atau diistilahkan post day check. Yang kedua, pembayaran di muka atau prepaid expense. Yang ketiga, surat berharga jangka pendek. Yang keempat, deposit berjangka atau time deposit dalam simpanan yang ada di bank yang bisa mengambilnya pada waktu-waktu tertentu. Dan yang terakhir itu adalah withdrawal tagih yang merupakan perintah tertulis dan bersyarat
kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penarik pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan. Terima kasih dari kesimpulan-kesimpulan Anda tadi. Kemudian silakan boleh disampaikan lagi dari materi kita hari ini tentang pencatatan penerimaan kas. Dimulai dari Dila dulu, bolehlah di-on-kan kameranya, terus disampaikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Dimulai dari yang pertama tadi. Silakan. Iya Pak. Eh, untuk yang pertama, prosedur penerimaan kas bank. Yang pertama diadakan pembagian tugas antara fungsi penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan kas. Yang kedua, setiap penerimaan kas dibuat bukti penerimaan kas, segera dicatat dan disetorkan ke bank. Yang ketiga, dibedakan antara fungsi pengelolaan kas dan pencatatan kas. Yang keempat, dibuat laporan kas setiap hari. Yang kelima, diadakan kas opname secara intern tanpa memberitahu terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, yang tidak termasuk dalam golongan kas, yang pertama cek mundur, yang kedua pembayaran di muka, yang ketiga surat berharga jangka pendek, yang keempat deposit berjangka, dan yang kelima wesel tagih yang merupakan perintah tertulis. Ya, baik. Terima kasih sudah disimpulkan tadi. Kemudian setelah selesai materi ini, nanti jangan lupa silakan diakses LKPD untuk pencatatan penerimaan kas bank. Kemudian saya ingin tanya pendapat Anda sebagai refleksi pembelajaran untuk saya. Silakan berpendapat. Semuanya boleh, komentar, pendapat, saran, kritik dipersilakan. Siapa dulu nih? Mulai dari Adistia dulu, bolehlah. Silakan. Kasih pendapat, komentar, saran, atau kritik. Atau yang lagi standby siapa nih? Silakan. Itu ya Pak, menurut saya pembelajaran dengan menggunakan media Google Meet ya Pak, Ya. sangat efektif. Cuma kekurangannya di sinyalnya kadang tidak stabil gitu Pak. Ya, terkendala koneksi pasti. Betul. Iya. Yang lainnya mungkin Elsa, Vera, Intan, Mike, Natania, silakan yang mau memberikan saran, komentar, dan pendapat. Halo, masihkah Anda di lokasi? Jangan-jangan ditinggal mandi. Yo, Natania. Ya, silakan Natania, kasih komentar, saran, dan pendapat tentang pembelajaran hari ini. Kalau nanya ada apa-apa, Pak? Menanya sudah tadi, ya boleh. Gini, saya baru tahu kalau ada pembelajaran tambahan. Oh ya, Ber- ya berpendapat saja, boleh, silakan. Lebih efektif Menurut mana di Classroom sama dengan di Google Meet kayak begini? Lebih efektif di Google Meet. Tapi itu ya, tidak semua anak-anak yang ikut tuh, Pak. Oh. Jadinya tuh gimana gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Mungkin di
waktu berikutnya nanti bisa bergabung semua dan akan saya siapkan teknisnya jauh lebih baik lagi. Baik, satu lagi mungkin yang mau berpendapat, komentar dan saran, silakan. Halo, Putri, Anissa, Cindy, Vera, Adistia. Ya, Putri mungkin, silakan Put. Menurut saya kalau di Google Meet itu sangat berbeda dengan di Classroom. Soalnya kalau di Google Meet, gurunya juga dapat langsung memberikan materi secara dijelaskan gitu, Pak. Interaktif. Soalnya kalau Ya. Oke. kita cuma baca tanpa ada penjelasan dari guru gitu, Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih semua untuk saran, komentar, dan pendapat Anda. Jangan lupa untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu tetap di materi pokok pencatatan penerimaan Kasbang yang submaterinya, materi pembelajarannya adalah tentang mutasi Kasbang. Jadi dari penerimaan Kasbang nanti Anda akan sampai pada materi mutasi Kasbang. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini, di-on-kan dulu dong kameranya semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya Minta jadi kerudung. ya pakai kerudung dulu, jangan lupa. Kadang-kadang kemarin tuh yang di-on-kan ternyata kerudungnya tidak dipakai. Ya, silakan dipimpin doa dulu. Baik, karena pembelajaran kita pada hari ini sebelum diakhiri, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Google Meet ini. Harapan saya mudah-mudahan Allah juga menganugerahkan ke Anda menyelesaikan segala kesulitan Anda. Tetap semangat untuk belajar. Anda diberikan kemudahan untuk segala kesulitan belajar Anda. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang telah bergabung. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh langsung live, silakan tinggalkan Google Meet-nya. Udah.